Selamat siang, eee, perkenalkan nama saya Veka Anggi Pramita, saya seorang psikolog klinis yang saat ini berpraktek di daerah Jakarta. Pada saat ini saya akan membahas, secara global mengenai remaja, khususnya remaja yang menginjak dari usia SMP, SMA hingga, awal dari, eee, usia anak-anak remaja masuk kuliah, sarjana ya. Jadi materi ini saya berikan khususnya untuk bagi teman-teman remaja agar bisa mengenali diri, mereka masing-masing. Karena, perpindahan dari yang tadinya, di tahapan usia anak-anak, lalu pra-remaja, sehingga akhirnya menjadi remaja, seringkali para remaja ini, teman-teman remaja ataupun orang tuanya tidak mendapatkan banyak gambaran tentang, siapakah remaja dan apa sih yang terjadi pada tahapan perkembangan usia ini. Karena di dalam setiap tahapan usia perkembangan manusia, sebenarnya ada hal-hal penting yang kita perlu sadari dan ketahui, sehingga akhirnya itu menjadi, salah satu cara kita mengenal diri kita dan akhirnya membantu kita untuk, mengatasi ketika ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Siapakah remaja? Ya, seperti, tampilan di gambar ini, dalam setiap tahapan perkembangan ada, usia-usia yang mencangkup di dalamnya. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang remaja di kisaran usia 15 sampai 17 atau 18 hingga 19 tahun. Nah, ini adalah periode perkembangan mulai dari masa, konsepsi, artinya masih di dalam janin, hingga, late adult, bahkan di usia lansia. Ada 3 hal yang mempengaruhi proses perkembangan dari seorang manusia, yaitu secara biologis, secara kognitif, dan juga sosial emosi. Jadi artinya kalau kita menyadari bahwa kita yang sekarang itu sebenarnya dipengaruhi oleh siapa sih? Nah, tentu saja dipengaruhi oleh bagaimana bawaan, atau genetik dari orang tua kita dan juga bagaimana lingkungan atau nurture, pola-pola pengasuhan, kebiasaan-kebiasaan, ataupun bagaimana lingkungan tersebut, mempengaruhi kita. Jadi kalau di usia remaja bagaimana, lingkungan pertemanan, bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan, komunitas di mana remaja itu terlibat di dalam, kelompok tersebut ataupun lingkungan pertemanan. Sehingga hal ini sangat-sangat perlu disadari oleh remaja dan juga orang tua. Remaja itu spesial dan ini, menurut saya ya, jadi tidak banyak mungkin orang orang dewasa yang, eee, melihat bahwa remaja itu spesialnya apa sih gitu ya. Karena kalau kita googling di, media sosial, seringkali, remaja itu identik dengan kenakalan remaja gitu. Eee, itu adalah satu hal yang sebenarnya membuat remaja jadi lebih banyak mengenal kenakalan remajanya dibandingkan memahami potensi remaja sebagai remaja itu sendiri. Jadi menurut saya remaja itu spesial dan saya ingin teman-teman remaja juga menyadari bahwa masa di mana teman remaja saat ini mengalami adalah masa yang spesial gitu ya. Karena di sini ada banyak perkembangan-perkembangan yang dirasakan, ada banyak hal-hal yang terjadi, ada perkembangan badan ini dipengaruhi oleh hormonal, gitu ya. Kalau teman-teman remaja mendapatkan, pengetahuan dari materi, seks edukasi yang diberikan oleh dokter ataupun psikolog, yang mungkin hanya berkutat dari bagaimana hormon itu mempengaruhi tubuh secara fisik dan bagaimana, perkembangan seks sekunder itu juga berperan. Namun yang saya mau bahas saat ini adalah bagaimana teman remaja menyadari, bahwa keunikan ataupun hal yang spesial di remaja itu yang tadi saya bilang menggambarkan potensi remaja, itu juga perlu dilihat dari sudut pandang yang lain. Nah, kita akan bahas ya, apa sih, eee, spesialnya gitu ya. Nah ini, tadi kan pubertas, adanya hormon yang, bergejolak, yang bertambah gitu ya.
dan hal ini mempengaruhi emosi dari remaja itu sendiri. Perkembangan yang cukup pesat terjadi secara fisik dan juga bagaimana perkembangan di, otak dari remaja ini. Hal ini, perlu sangat diperhatikan. Banyak yang dibahas, pada umumnya hanya berhubungan dengan pubertas dan hormon. Tapi bagaimana peranan pubertas dan hormon ini mempengaruhi emosi, perilaku, cara berpikir, dan juga bagaimana itu mempengaruhi relasi remaja itu dengan, lingkungan sosialnya gitu ya, secara fisik dan juga perkembangan di otak itu tidak banyak dibahas sebenarnya, bahkan oleh ahli-ahli sekalipun gitu. Sehingga hal ini menjadi sebuah, eee ketidakuntungan sebenarnya bagi remaja untuk akhirnya tidak mengenal atau ketidakuntungan bagi orang tua tidak mengenal bahwa, oh ada sisi lain yang kita perlu gali nih dari si anak remaja sehingga, remaja menyadari potensi, mereka sendiri gitu ya sebagai individu. Ini menurut saya, bahwa remaja itu memiliki superpower ya. Kalau saya selalu menyampaikan bahwa kalau di DC atau Marvel, kalau teman-teman remaja penyuka DC atau Marvel itu kan selalu ada superhero gitu. Nah yang tidak disadari oleh remaja bahwa mereka juga punya superpower, baik secara perkembangan di otak, perkembangan fisik, yang tadi karena si hormon itu mempengaruhi, sehingga yang tadinya di usia SD menuju pra-remaja di usia kelas 5, kelas 6, itu antara range usia 11 sampai 12 tahun, secara fisik mereka mengalami perkembangan gitu ya, pertumbuhan yang pesat. Entah itu berhubungan dengan apa yang mereka makan, aktivitas gerak mereka gitu ya. Dan ini yang tadinya badannya, badan anak-anak itu menjadi badan, bergerak menjadi badan orang dewasa yang semakin, bertambah tinggi gitu ya, berat badannya semakin bertambah, dan juga tampilan, individu remaja ini menjadi berbeda gitu ya. Orang seringkali jadi pangling yang tadinya melihat bagaimana mengenal mereka dari, sosok anak-anak dan menjadi remaja tuh seringkali ada perubahan-perubahan. Di sisi lain, remaja-remaja itu sebagian besar sangat suka tantangan karena mereka, eee, cenderung berani mengambil sebuah keputusan. Atau mengambil, sebuah, eee, melakukan suatu perilaku di satu sisi, tapi di sisi yang lain, yang ekstrim yang lain adalah, eee, karena terlalu banyak peluang untuk bisa melakukan sesuatu yang tadinya mungkin tidak boleh, lalu sekarang sudah ada kepercayaan dari orang tua untuk boleh nih, boleh ya berani misalkan untuk, naik transportasi sendiri gitu ya, atau naik, ojek online sendiri gitu ya. Di satu sisi itu juga akan memberikan, keraguan-raguan ataupun kecemasan, yang jika tidak dibantu, maka itu akan mengganggu remaja itu sendiri ya. Di sisi lain kreativitas juga menjadi sangat berkembang. Nah, di zaman teman-teman remaja saat ini, media sosial, internet, itu sangat-sangat berpengaruh, dari knowledge ya teman-teman sendiri. Artinya, dari sisi ide, pengetahuan, logika dalam berpikir, itu teman-teman remaja, eee, pasti biasanya menjadi jauh sangat lebih pintar dibandingkan orang tua ataupun guru ataupun orang dewasa lain di sekitar remaja. Karena, eee, hal yang mudah untuk mencari sebuah ilmu atau wawasan ataupun jawaban apapun kayaknya, internet punya gitu ya, sehingga muncul banyak kreativitas. Namun kreativitas ini juga sangat perlu didukung dengan, eee, peluang, ataupun kesempatan dari, orang dewasa yang ada di sekitar anak. Keempat hal superpower ini tidak bisa lepas begitu saja dikuasai dan diterapkan oleh remaja tanpa remaja itu melakukan kesalahan. Sehingga ada sisi lain yang berhubungan dengan identitas kalau teman-teman remaja tahu bahwa remaja itu seringkali dibilang krisis identitas ya, karena memang di usia ini terjadi, sebuah, eee, pemahaman dari sisi bagaimana remaja menyadari identitas dirinya. Bagaimana yang tadinya ketika SD banyak diberikan, banyak diarahkan oleh orang tua, orang dewasa,
di sekitar remaja itu sendiri gitu ya, ketika SD. Tapi ketika sudah, mulai SMP, SMA, bahkan, masuk masa kuliah dewasa awal, kesempatan itu menjadi sangat terbuka dan kemampuan berpikir dari remaja pun semakin lebih matang. Hanya saja tetap membutuhkan adanya diskusi dengan semua, pihak yang, membantu remaja untuk akhirnya bisa memilih dan menentukan mana nilai yang mau dia pegang, mana nilai yang mau dia lakukan gitu ya. Dan ini menjadi sebuah, eee, pertentangan biasanya karena apa yang mau dia pegang belum tentu bisa diterima oleh, orang tua, belum tentu mungkin bisa diterima juga oleh, teman-teman yang ada di sekitarnya dia, circle-nya gitu ya, ataupun teman-teman secara keseluruhan gitu. Sehingga pembentukan identitas dari remaja itu memang sangat diuji sekali pada rentang usia ini ya. Hanya saja tentu saja hal ini tuh sangat-sangat berkaitan dengan bagaimana lingkungan di sekitar remaja. Artinya, jika remaja masih, ditentukan, dalam keseharian, dalam dia membuat keputusan, atau dia tidak pernah diberikan, kesempatan gitu ya, atau mungkin tidak mau menentukan hal-hal sederhana dan terbiasa ditentukan pilihannya oleh orang lain, maka si superpower ini juga tidak berkembang menjadi optimal pada saat seharusnya kemampuan ini berkembang ya. Sehingga tadi sangat penting sebenarnya peranan orang-orang yang ada di sekitar remaja. Entah itu orang tua, apa namanya, teman-teman, guru gitu, orang dewasa di sekitar, remaja yang terlibat di dalam sebuah komunitas, dan juga kalau zaman sekarang ya influencer gitu ya. Remaja-remaja itu terpengaruh atau dengan siapa ya, maka itu akan sangat memban membentuk dan membantu mereka di dalam pencarian jati diri, di dalam pencarian, mereka untuk menentukan identitas mereka, menentukan, bagaimana aku tindak dan berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sebenarnya remaja tidak bisa hidup sendiri ataupun tidak bersama-sama dengan kelompok ataupun komunitas, karena di usia remaja akan lebih baik jika remaja itu bergabung di dalam sebuah kelompok ataupun komunitas. Nah, di sini saya mau mengingatkan kepada teman-teman remaja bahwa kita itu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, pikiran, dan juga roh, ya. Jadi jangan lupa bahwa ada komponen-komponen ini yang sangat perlu diingat selalu ya. Memang tidak mudah karena orang dewasa pun juga lupa kalau, oh ternyata badan kita tuh ada perasaannya ya yang berhubungan dengan jiwanya. Oh tubuh kita ternyata butuh istirahat ya gitu ya. Nggak bisa nih, begadang terus atau nggak bisa nih tidur sampai malam terus scrolling-scrolling atau nonton di luar dari, bagaimana manusia itu punya waktu istirahat yang cukup atau bagaimana dampak dari, screen time itu sangat mempengaruhi, manusia secara keseluruhan gitu ya. Jadi remaja perlu tahu bahwa ketika mereka sangat-sangat terkoneksi dengan Eee, media sosial atau media internet, maka, komponen-komponen ini pun juga berpengaruh gitu ya. Karena tadi kalau bawaannya badannya mager, maka ada sisi lain yang seharusnya remaja itu lebih banyak melakukan kegiatan aktivitas fisik motorik nih dibandingkan cuman mager doang, duduk doang, rebahan doang gitu ya. Sehingga ada komponen yang akhirnya, eee, menjadi tidak terlatih sebenarnya gitu ya. Dan hal ini sangat penting sekali buat remaja ketahui itu dampaknya apa secara, jiwa, pikiran, dan juga rohnya ketika, kita bilangnya kesehatan mentalnya terganggu karena terlalu banyak, terpapar dengan screen time. Screen time yang saya sampaikan di sini tidak hanya berhubungan dengan,
media sosial ya, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan layar, entah itu nonton, entah itu, main game di screen gitu ya, atau, baca buku sekalipun dengan screen gitu ya. Karena si screen ini punya dampak yang negatif ya. Jadi kalau benda screen-nya aja punya dampak yang negatif, kontennya itu pun, bukan berarti kontennya tidak bagus, tapi perlu dibatasi ya, sehingga remaja perlu belajar, bijak dan mengetahui ini dampaknya buat aku apa ya, gitu. Jadi belajar mengetahui apa dampak yang aku kerjakan hari ini untuk badanku, untuk jiwaku, untuk pikiranku, dan juga untuk rohku, gitu. Nah, di dalam, eee slide selanjutnya saya mau remaja memahami apa sih masa remaja itu, gitu. Hurlok pada tahun 2002, Hurlok ini adalah seorang ahli yang, banyak membahas tentang bagaimana tahapan perkembangan manusia secara, keseluruhan gitu ya, ataupun secara, eee, tahapan gitu ya. Jadi yang akan dibahas pada saat ini adalah yang berhubungan dengan masa remaja. Di mana di masa remaja ini akan mengalami periode sebuah perubahan, yang tadi ya, perubahan fisik, cara berpikir, emosi, yang memang berhubungan dengan, hormonal tadi ya. Lalu adanya, sebuah peralihan shifting yang dari, tahapan usia anak-anak ke masa remaja itu adalah, kita bilangnya, ada istilah tugas perkembangan. Jadi tugas perkembangan itu artinya di tugas perkembangan anak, itu ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh si anak itu sendiri. Dan ketika anak ini menjadi remaja, maka ada tugas-tugas perkembangan yang harus juga dipenuhi oleh remaja itu sendiri gitu ya. Sehingga peralihan ini, bukan satu hal yang sebenarnya mudah dihadapi oleh remaja. Makanya ada istilah kan remajanya labil banget sih gitu ya, atau ababil nih gitu ya. Karena ya memang, ada perubahan yang sangat besar daripada individu. Dan pencarian identitas jati diri itu bukan satu hal yang sederhana terjadi pada, seorang individu ya. Ada juga yang bilang ini adalah usia yang bermasalah ya tadi, kalau diklik di googling tuh remaja identik dengan, kenakalan remaja gitu ya. Dan usia yang menimbulkan ketakutan ataupun kesulitan dan masa yang tidak realistik serta, ambang menuju masa dewasa ya. Kalau di zaman sekarang ada lagu-lagu yang, aduh, berhubungan dengan, "Aduh aku nggak mau dewasa deh," gitu. Aku mau di momen ini aja deh," gitu ya. Karena, masa dewasa itu sangat banyak, tanggung jawab yang nanti, perlu dilakukan oleh individu dewasa ini. Dan ketika individu ini sudah dewasa, dia butuh melakukan atau berlatih skill-nya itu sebenarnya dari kecil gitu ya, dari anak-anak, lalu dari pra-remaja, lalu menuju remaja. Jadi apabila peranan orang-orang dewasa di sekitar anak itu atau remaja itu tidak berperan optimal, maka di masa yang seharusnya mereka memiliki kemampuan itu menjadi tidak ada, ya. Karena opportunity atau kesempatan remaja ini untuk melatihnya atau kesempatan untuk dewasa ini, individu dewasa ini sudah memiliki kemampuannya, tidak pernah bisa atau tidak memiliki pada saat yang harusnya sudah dimiliki. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada kesempatan untuk melakukan hal itu. Semuanya serba diservis, semuanya serba dibantu. Nah, oleh karena itu akan sangat, eee mengganggu untuk, di tahapan-tahapan perkembangan selanjutnya ya sebenarnya. Nah, ini ada tahapan perkembangan remaja itu dibagi menjadi 3, tahapan remaja awal, pertengahan, dan akhir. Kalau di anak-anak juga dibagi sebenarnya, sama seperti di, eee, perkembangan usia dini juga dibagi ada tahapan usianya. Teman-teman bisa googling sendiri ya. Kalau di remaja awal seringkali ini kita ada pembagian lagi istilahnya pra-remaja.
gitu ya. Jadi preteen itu berbeda dengan teen dan juga late teen gitu ya. Dan perbedaan ini bukan karena usia saja, karena tadi setiap tahapan usia ada tugas-tugas atau ada kemampuan yang harusnya sudah bisa dimiliki oleh individu tersebut. Dan secara perkembangan otak ada, bagian, otak di otak yang berhubungan dengan kemampuan berpikir luhur atau kemampuan executive functioning itu yang baru terbentuk optimal di, remaja akhir gitu ya. Sehingga ini berhubungan juga dengan, perkembangan di fisik juga ya. Nah, di sini disampaikan bahwa teman-teman bisa lihat ya, bahwa di remaja awal tuh apa saja sih, yang terjadi gitu. Nanti teman-teman bisa pause, bisa baca sendiri, terus lihat nih, aku ada di mana. Namun ini tuh bukan checklist ya, tapi ini hanya semacam sedikit guidance aja, sedikit arahan bahwa ini loh yang terjadi kira-kira. Karena untuk membahas dan, memahami sebuah tahapan itu penjelasan singkat yang akan saya berikan ini tuh sangat-sangat singkat gitu ya. Jadi kalau mau cari bukunya, satu buku tebel itu mungkin bisa membahas dari bagaimana pra-remaja, bagaimana remaja awal, bagaimana remaja middle gitu ya. Jadi sangat banyak, penjelasan yang sebenarnya bisa dibahas sehingga kalau saya memberikan, tampilan ini tuh saya sudah membuat summarize-nya, saya sudah membuat sedikit kesimpulan sehingga nanti sangat perlu dan boleh kok teman-teman remaja untuk mencari tahu di internet, lalu mendiskusikan. Khususnya lebih baik mendiskusikan, dengan, eee, orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, kalau bisa ada guru, guru BK, kalau mau konseling sama psikolog juga boleh gitu ya, atau ngobrol sama orang tua juga sangat baik gitu ya. Sehingga bertanya apakah mereka dulu mengalami hal yang sama. Karena perbedaannya, antara teman-teman dengan orang tua teman-teman adalah zaman yang berbeda. Jadi ketika, zaman yang berbeda tentu saja ada hal-hal yang menjadi tantangan dari remaja itu menjadi berbeda. Kalau di usia teman-teman sekarang nih generasi alfa, atau generasi, Z gitu ya, itu yang menjadi, eee tantangan adalah bagaimana media sosial, bagaimana screen time itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara emosi, perilaku, sosialisasi gitu ya. Berbeda dengan zamannya baby boomer, berbeda dengan zaman saya milenial gitu ya. Sehingga, ada perubahan-perubahan yang memang akhirnya ya mempengaruhi tahapan perkembangan ini gitu. Jadi yang saya tampilkan di sini sudah disesuaikan secara langsung dengan, di zamannya teman-teman saat ini ya. Nanti bisa dibaca, satu-satu untuk melihat saya itu ada di mana. Nah ini perkembangan identitas yang tadi saya sampaikan. Nanti pada slide-slide selanjutnya, saya juga akan menyampaikan bagaimana sih identitas ini terbentuk ya. Sesederhananya tadi yang saya jelaskan. Sebelum di usia 10 tahun, eee, seorang anak itu mengenali dirinya dengan sebatas dia itu anak keberapa, dia itu dilahirkan dan dibesarkan oleh siapa, siapa nama orang tuanya, siapa nama walinya misalkan, dia tinggal di mana gitu kan. Dia sukanya makanan apa, hobinya apa gitu ya, sesederhana itu. Dia sekolah di mana, dia tinggal di mana. Namun, menuju di remaja awal sudah mulai memahami bagaimana peranannya di luar, keluarga, bagaimana peranan di dalam keluarga, dan bagaimana peranan di luar keluarga. Sudah mulai aware bagaimana dia menjadi bagian dari teman-teman sekelas, teman-teman di kelompok, di komunitas gitu ya. Lalu, sudah ketika mulai, masuk di dalam sebuah, komunitas gitu, sudah mulai fleksibel nih tahu situasi yang berbeda, situasi di rumah harus bagaimana, berhadapan dengan guru bagaimana, ketika berada di, komunitas yang lebih formal bagaimana, misalkan di gereja atau di masjid, di tempat, peribadatan gitu ya, atau ketika di depan di mall kan berbeda ya gitu. Jadi kepekaan-kepekaan ini sangat perlu disadari oleh setiap remaja.
Nanti teman-teman juga bisa dibaca. Sebenarnya dalam perkembangan identitas nih saya secara usia saya ada di mana, ternyata ada hal yang saya belum terbentuk nih gitu ya. Nah itu sangat penting sekali di zaman sekarang membangun awareness, kesadaran gitu. Nah di sini tadi saya sampaikan secara singkat bagaimana proses terbentuknya identitas. Kaitannya dengan nilai keluarga, lalu pandangan orang lain gitu ya. Lalu mulai mengeksplorasi nih identitas saya gimana. Nah, di zaman sekarang ada media sosial. Kalau dulu mungkin cuman stop sampai di tahapan yang ketiga dan berhubungan dengan sosial ya dalam interaksi. Tapi kalau di zaman sekarang, media sosial itu, menjadi salah satu wujud di mana kita berinteraksi, dengan, orang lain nih gitu ya. Tapi tadi, eee, media sosial itu bukan sebuah, komponen dalam berinteraksi sosial yang kualitasnya baik, sehingga hal yang sangat-sangat disarankan adalah tetap harus ketemu orang, tetap harus bertemu dengan orang yang real, bukan dalam bentuk online seperti ini. Karena yang nanti berproses adalah rasa, ya tadi spiritual, roh kita ketemu sama roh orang lain gitu ya, atau, ada juga yang, eee menyatakan seperti ini, "Kok ketemu orang ini, langsung klik ya, chemistry-nya ada ya." Nah, itu nggak bisa dirasain pakai benda ini nih, nggak bisa. Jadi kalau mau punya rasa klik dan chemistry, itu harus ketemu orangnya, harus kopi darat kalau istilah zaman dulu ya. Jadi harus bener-bener, berinteraksi, ketemu tatap muka, offline, jadi nggak online. Nah, ini adalah sebuah, kebutuhan emosi remaja yang remaja perlu sadari, karena ketika kebutuhan emosi ini, tidak disadari oleh remaja dan tidak disadari oleh orang-orang di sekitar remaja gitu ya, maka menjadi sulit sebenarnya tadi opportunity, kesempatan untuk akhirnya, kebutuhan dan kemampuan skill ini terlatih ya. Karena tadi remaja itu, membutuhkan porsi di mana mereka bisa berinteraksi, ada aktualisasi dengan dirinya sendiri, tapi di sisi lain sangat tetap butuh adanya pendampingan dari orang tua ataupun orang dewasa yang dianggap sebagai figur penting nih gitu. Tadi entah itu guru, apa namanya, mentor misalkan kalau di sebuah komunitas gitu ya. Karena apa? Karena memang itu adalah porsi di mana remaja bisa berkembang. Jadi tadi remaja tidak bisa Eee, apa namanya, belajar sendiri, remaja tidak bisa, eee, gede sendiri kalau dia nggak ada yang mendampingi dan tidak ada pembicaraan komunikasi yang terbuka dengan si remaja itu sendiri ya. Jadi penting untuk teman-teman remaja memahami hal ini. Ketika kalian ketemu sama guru yang enak diajak bicara, enak diajak diskusi, enak diajak ngobrol di luar dari materi, pembelajaran, itu sangat-sangat baik gitu ya. Tentu saja nanti di sini teman-teman remaja akan mulai belajar, bagaimana berinteraksi yang bisa formal, bisa, non formal, bisa santai, tapi juga bisa menjaga norma gitu ya. Karena tadi kesopanan juga salah satu hal yang tetap harus, remaja ingat ketika dengan siapa mereka berinteraksi gitu ya. Nah ini kebutuhan remaja yang lain, perasaan diterima, dipuji, didengar, membutuhkan pemaafan dan bimbingan gitu ya untuk dapat mengetahui apa yang terjadi dalam prosesnya diri sendiri, kebebasan memilih untuk dapat menyuarakan, namun tetap memberi privacy ya. Nah privacy ini seringkali menjadi agak, sulit sebenarnya kalau buat saya di zaman sekarang. Maksud saya ini berhubungan sama handphone ya gitu, karena, handphone itu adalah cara seseorang untuk berinteraksi dengan dunia yang jauh lebih luas ya. Buat saya, pendapat saya pribadi, seorang anak baru bisa ya, jadi
Remaja sangat-sangat membutuhkan, eee, untuk bisa dipahami dan juga tentunya belajar bagaimana sudut pandang orang lain. Jadi seringkali di dalam cara berpikir teman-teman remaja, karena di fase remaja, ketidakberhasilan, suatu hal yang sifatnya, sebuah kegagalan, itu adalah satu hal yang artinya the end of the world gitu ya. Berarti aku adalah dan itu mempengaruhi pribadi dari individu tersebut. Sehingga hal ini sangat-sangat membutuhkan adanya, penguatan, support system ya. Jadi teman-teman remaja perlu mengenali orang-orang yang ada di sekitar saya ini bagaimana ya supportnya kepada saya, bagaimana, orang-orang yang ada di sekitar saya ini bisa memberikan kekuatan kepada saya, tapi juga bisa, eee, membantu saya dalam menghadapi, emosi-emosi yang negatif dan juga kejadian-kejadian yang berat untuk saya. Cara berpikir, teman-teman remaja jika dibandingkan dengan cara berpikir orang dewasa tentu menjadi punya perspektif yang berbeda. Nah, perspektif yang berbeda ini menjadi, eee, sulit untuk bisa Eee, menemukan kecocokan apabila orang dewasa itu tidak, belajar melihat dari sudut pandang si remaja, ya. Begitu juga sebaliknya, gitu. Jadi, remaja juga perlu belajar melihat bagaimana sudut pandang, orang lain yang ada di sekitarnya, ya. Jadi belajar melihat sudut pandang itu juga akan mempengaruhi bagaimana relasi teman-teman remaja, bagaimana remaja bisa belajar untuk nantinya bersimpati, untuk nantinya bisa berempati gitu ya, bisa belajar membedakan, "Oh ternyata kalau diperlakukan seperti ini aku tuh nggak suka. Oh ternyata perlakuan seperti ini tuh membuat aku menjadi merasa," gitu ya. Nah hal ini penting untuk disadari oleh teman-teman remaja. Eee, dan hal ini, tadi menjadi sebuah langkah selanjutnya bagi remaja mengenali diri remaja sendiri dan akhirnya nanti menjadi individu, dewasa. Masalah yang dihadapi oleh, remaja seringkali memang berhubungan dengan, hal-hal yang berhubungan dengan dari dalam diri remaja itu, atau hal-hal yang berhubungan dengan di luar dari remaja itu, ya. Nah, sehingga penting sekali teman-teman menyadari ini permasalahan ini tuh kaitannya apakah berkaitan dengan diri aku aja atau berkaitan dengan, di sekitar aku nih gitu. Tentu saja nggak bisa sendiri-sendiri ya, jadi artinya semua hal ini sangat berpengaruh. Tapi yang menjadi hal yang, mmm, musti remaja ingat, kita tidak pernah bisa, eee, meminta atau mengontrol segala sesuatu yang mungkin terjadi di luar dari diri kita gitu. Tapi kita bisa belajar mengendalikan dan mengelola diri kita sendiri. Atau kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kepada kita. Tapi kitalah yang sebenarnya belajar untuk, apa, eee, merespon yang tepat saat kita berhubungan dengan masalah ataupun saat berhubungan dengan orang lain. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang remaja perlu ketahui. Apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita menjadi remaja? Jadi people skill, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain tadi, bagaimana tahu bahwa ini adalah, komunikasinya harus formal nih, ngomong sama siapa, ngomong sama guru, ngomong sama, orang yang menjadi, eee, figur yang sangat dituakan mungkin gitu ya, atau ya biasanya sih berhubungan dengan usia dari orang yang diajak berkomunikasi. Tapi sebenarnya enggak juga. Ketika kalian
Menyadari bahwa kalau saya berkomunikasi dengan cara yang baik dengan teman saya, maka saya pun juga akan diperlakukan hal yang baik oleh orang lain, ya. Jadi tadi dari situlah kita akan belajar, memilah dan memilih teman, gitu. Apakah teman ini memperlakukan kita dengan, baik gitu ya? Apakah teman ini hanya memperdaya kita supaya keinginannya dia itu terpenuhi saja gitu ya? Ataukah teman ini juga bisa membantu kita pada saat kita kesulitan? Nah, disinilah people skill itu sangat perlu didukung dengan bagaimana teman-teman, terkoneksi dengan diri kalian sendiri. Jadi artinya belajar untuk melakukan refleksi, belajar untuk menyadari perasaan apa yang muncul dalam sebuah kegiatan. Saat saya melakukan sesuatu, saya merasa apa ya? Apa yang muncul di dalam pikiran saya. Nah, latihan ini sebenarnya bisa dilakukan dalam journaling gitu ya. Tapi journaling itu memang spesifik, tidak hanya menyatakan aktivitas yang teman-teman lakukan saja, tapi masukkan juga unsur bagaimana perasaan teman-teman, perasaannya apa saja, dan apa yang teman-teman pikiran apa yang muncul pada saat teman-teman melakukan hal itu, ya. Maka hal itu akan melatih kepekaan teman-teman sendiri, ya. Lalu yang kedua berhubungan dengan pekerjaan rumah, artinya hal-hal yang berhubungan dengan domestik. Domestik itu ya terkait dengan rumah sendiri atau hal-hal yang berhubungan dengan sekolah gitu ya. Maka hal ini sangat menjadi penting sebenarnya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana berhubungan dengan keperluan pribadi. Uang saku, waktu perencanaan, target-target yang mau dicapai, target nilai, target eh, kemampuan yang mau dikuasai gitu ya, atau, pengen punya barang nih, pengen belajar nabung. Nah itu, sangat perlu direncanakan dan berhubungan dengan kebersihan di dalam diri sendiri. Harus punya kesadaran untuk, eee, menyadari hal itu. Selanjutnya yang lain adalah, tentang pengambilan keputusan. Jadi artinya bagaimana, eee tahu, oh kalau saya mengambil keputusan A, maka pro dan kontranya apa saja ya. Sehingga tahu bahwa dalam setiap perilaku teman-teman remaja ada konsekuensinya. Jadi setiap perilaku, setiap keputusan yang diambil oleh teman-teman atau keputusan yang diarahkan oleh orang tua, diarahkan oleh guru, diarahkan oleh temannya remaja, itu punya konsekuensi buat remajanya itu sendiri, ya. Jadi di usia remaja, saat ini belajar untuk tahu, ini nanti dampaknya buat aku apa ya? Ini manfaatnya buat aku apa ya? Apa imbasnya buat aku ketika aku melakukan sesuatu, ya apakah aku siap dengan segala macam konsekuensi. Konsekuensi itu tidak hanya sebuah konsekuensi yang negatif, konsekuensi yang positif juga sangat sangat mungkin saja bisa dialami, ya. Lalu yang selanjutnya adalah berhubungan dengan harga diri tadi, bagaimana ketika ada teman yang, mulai temannya dominan, memaksakan kehendak, itu, rasanya di aku gimana ya? Ketika menghadapi peer pressure yang "Ah, lu musti hangout nih di tempat kopi nih," gitu ya. Nah itu pressure itu tuh sejalan nggak dengan kemampuan finansial teman-teman dari segi uang uang saku gitu ya. Eee, Kalau teman-teman ngerasa, ya udah yang penting hangout, nggak usah jajan, ya nggak apa-apa gitu. Dan teman-teman kalian juga menghormati keputusan itu, nggak jadi nyinyir, nggak jadi mempermasalahkan bahwa, "Ah, lo nggak bisa jajan nih," gitu. "Kok lo nggak makan sih?" Gitu ya. "Kalau lo nggak makan, lo bukan teman kita." Nah, apakah itu adalah circle yang teman-teman mau pertahankan gitu ya? Atau Eee, bisa jadi ini juga muncul di, pertemanan anak laki-laki ketika, lo nggak ngerokok, lu nggak maco lo," gitu ya. Atau, "Lu kalau nggak nge-vape, ngapain sih anak remaja anak zaman sekarang nggak nge-vape tuh nggak asik loh," gitu misalkan. Ya atau, "Oh kok lu nggak punya motor sih?" Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dituntut oleh teman sebaya ataupun lingkungan sosial, itu teman-teman harus menguji. Apakah ini menjadi sebuah,
dasar di mana nantinya aku akan bertumbuh dan berkembang gitu, mengikuti apa yang mereka mau gitu ya, atau aku sudah tahu bahwa aku mau apa gitu ya. Itu belajar menilai dan belajar mendiskusikannya dengan orang tua ataupun orang dewasa lain di sekitar teman-teman remaja ya. Yang lanjutnya lagi adalah berhubungan dengan, mandiri dan bertanggung jawab. Ketika bergabung di dalam sebuah komunitas, tentu saja ada tanggung jawab kecil ataupun besar yang teman-teman perlu belajar, mempertahankannya. Jadi misalkan ketika diminta menjadi, bergabung dalam sebuah, pengurus kepanitiaan, diberikan sebuah tugas, maka lakukan tugas itu dengan sebaik mungkin. Artinya teman-teman belajar untuk bertanggung jawab, tidak ghosting bahwa, gue nggak mau ngerjain lah," dan nggak bilang sama kakak mentornya misalkan, atau ketika menghadapi kesulitan ya kabur aja lah gitu. Anggap aja gue emang, losers nih gitu ya. Maka hal seperti itu nantinya tidak akan membawa teman-teman dalam sebuah solusi. Jadi apapun yang menjadi kesulitan teman-teman ketika apalagi itu berhubungan dengan komunitas, dengan kelompok, sangat-sangat perlu mencari orang yang bisa diajak diskusi untuk membantu teman-teman dalam mengatasi kesulitannya, ya. Lalu yang selanjutnya berhubungan dengan mengelola konflik dan kontrol diri. Mengelola konflik dan mengontrol diri ini, eee, tidak bisa sendiri. Hal yang menjadi isu, apalagi kalau misalkan, teman-teman menjadi merasa bahwa tidak mau memberatkan orang tua, tidak mau ceritalah nanti bikin orang tua jadi sedih misalkan gitu ya. Akhirnya kan, berusaha untuk diproses sendiri. Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi tadi di dalam teman-teman menjalani proses tahapan remaja ini, ketika cara berpikir masih memang mencari mana yang sebaiknya, mana yang, eee jalan mana yang harus ditempuh gitu ya. Hal itu memang sangat membutuhkan, eee, seseorang gitu ya atau orang-orang yang memang bisa, berkomunikasi, bisa, berinteraksi gitu ya, bisa bertanya gitu ya. Jadi carilah sosok-sosok itu gitu untuk bisa diskusi tentang hal-hal apapun sebenarnya, khususnya yang berhubungan dengan konflik, berhubungan dengan stres, ini berhubungan dengan kontrol diri misalkan. Ketika teman-teman sudah banyak tugas yang tidak selesai, ya harus segera bilang sama gurunya atau orang tuanya bahwa saya kesulitan nih menyelesaikan tugas gitu. Ya, setiap masalah akan dibantu. Ya, karena teman-teman sudah remaja, maka sangat butuh kesadaran diri dari teman-teman. Apakah teman-teman mau dibantu atau tidak? Keputusan untuk mau berubah juga ada dalam diri teman-teman, bukan di dalam diri guru ataupun orang tua, ya. Jadi belajar untuk menentukan saya itu mau, menjadi individu yang seperti apa ya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan sih. Kira-kira sebagai remaja yang sehat dan bahagia, apa saja ya yang harus dimiliki? Dan kira-kira nanti penghalang atau hambatannya apa saja ya? Coba deh saya sebagai remaja, kalau saya mau bahagia tuh saya kira-kira apa yang membuat saya bahagia? Nanti dilihat apakah kebanyakan hal-hal yang berhubungan dengan materi saja, itu yang membuat saya bahagia. Kira-kira apa yang membuat saya menjadi hal yang bisa menghalangi saya menjadi remaja yang tidak sehat dan tidak bahagia. Di teman-teman bikin ya. Nah ini aku dan dunia aku. Ketika teman-teman menyadari bahwa tadi ada perubahan hormon, ada perubahan yang berhubungan dengan badan gitu ya, atau badannya nggak berubah gitu ya, bisa saja sangat mungkin terjadi. Dan semua hal itu dialami loh oleh orang-orang pada umumnya ketika semua orang mengalami masa remaja gitu ya, semua orang mengalami perubahan hormon. Hanya sedikit saja segelintir orang yang memang mungkin hormonalnya ada masalah gitu ya, tapi sebagian besar orang, pasti mengalami fase remaja di mana terjadinya perubahan hormon. Sehingga kamu tuh nggak sendirian. Hal ini yang perlu dicermati. Dan ini salah satu tips di mana ketika teman-teman mengetahui diri teman-teman, maka,
Diri itu bisa secara psikis tadi kan, secara badan, tubuh, secara jiwa, perasaan-perasaan, secara roh gitu ya. Apakah saya menyadari, buat apa saya, berdoa, buat apa saya melakukan ritual keagamaan gitu ya. Nah ini adalah, eee, latihan yang teman-teman bisa lakukan. Kira-kira kekuatan aku apa aja ya? Hal-hal positif dari aku apa aja ya? Hal-hal yang aku banggakan dari diri aku apa saja? Dan begitu juga sebaliknya, hal-hal yang menjadi kesulitan aku apa, tantangan aku apa, negatif dari aku apa, hal yang aku nggak suka dari diri aku itu apa. Nah, coba deh teman-teman tulis ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan, eee, bagaimana, eee, remaja di Indonesia itu tidak banyak, berdiskusi tentang kesehatan reproduksi. Jadi ketika remaja itu menyadari bahwa, oh, hormonnya berubah nih gitu ya. Ketika tidak ada pembicaraan hal yang lebih jelas terkait dengan hal itu, maka sebenarnya ini mempengaruhi, remaja untuk tahu bahwa dirinya itu punya potensi melakukan perilaku beresiko. Di sini disebutkan ada seks sebelum menikah atau pernikahan dini, tertular infeksi menular seksual gitu ya, dan diharapkan remaja, perlu berdiskusi dengan ahli ataupun orang terdekat terkait dengan hal ini. Jadi, sangat penting tadi mengetahui apa yang terjadi sama diri saya ya, gitu ya. Kalau saya, overthinking tuh bagus atau enggak sih? Cara mengatasinya bagaimana ya? Kalian bisa googling semuanya, tapi apa yang di-googling itu belum tentu benar, ya. Sehingga sangat perlu berdiskusi dengan orang yang ahli. Nah, carilah orang yang teman-teman anggap ahli terkait dengan apa yang teman-teman baca, terkait dengan teman-teman tahu dari TikTok misalkan, tahu dari Instagram misalkan, ataupun YouTube ya. Nah, ini beberapa tips bagi teman-teman dalam menghadapi masa remaja dan pubertas. Terbuka dengan keluarga, cermat dalam memilih teman, tadi melihat, mengamati, memilih, dan memilah teman yang memberikan pengaruh yang baik. Kenali perubahan tubuh, fisik, emosi, dan karakter dari teman-teman ya. Lalu mulai nih temukan bakat. Nah, bakat dan minat itu dua hal yang berbeda. Kita nggak akan pernah tahu bahwa kita ternyata punya minat yang kita nggak kepikiran kalau kita tidak mengeksplorasi. Maka itulah pentingnya adanya hobi. Dan hobi yang produktif adalah hobi yang ada ada karyanya. Jadi kalau hobinya bermain game, itu masih bukan kualitas yang baik sebenarnya. Eee, jadi sangat penting sebenarnya untuk bisa tahu terkait dengan hal itu ya. Nah, selanjutnya adalah belajar move on dari masalah yang sudah lewat dan terjadi. Move on ini bukan hanya sekedar, nggak mau mikirin lagi gitu ya, tapi memproses, belajar memproses, sebatas mengenali emosi apa yang terjadi ketika aku berada dalam konflik itu. Ketika aku, ditinggal sama gebetan aku, apa yang aku rasain ya, gitu. Aku jadi nggak bisa deket lagi nih sama dia, aku merasa apa ya, gitu. Nah itu sangat-sangat perlu disadari ya. Nah, berikut ini saya menyampaikan terkait dengan masalah yang seringkali terlihat pada remaja. Ini beberapa hal saja dan saya rasa ini sangat penting untuk dibahas, untuk teman-teman remaja di zaman sekarang. Eee, Seperti teman-teman lihat, ada yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu pola makan, dan juga adiksi, ketergantungan. Eee, Hal lain yang mungkin yang muncul juga di dalam adiksi adalah tentang pinjol. Pinjol, judol gitu ya, karena ini sangat mungkin terjadi pada, remaja ataupun anak-anak sekalipun. Tentu saja kedua masalah ini
yang saya kotakkan menjadi 2 masalah itu tidak hanya muncul tiba-tiba gitu ya. Dan ini adalah sebuah akumulasi, yang sebenarnya, eee, kita semua orang, baik itu remaja ataupun orang dewasa, yang ada di sekitar remaja, perlu berhati-hati ketika ada seseorang yang mengalami hal ini. Jadi, masalah yang teman-teman remaja dilihat di layar adalah bukan masalah yang hanya muncul pada anak remaja aja, ya. Namun kenapa hal ini saya angkat pada masa remaja? Karena, ketika hal ini dialami oleh anak-anak, ketika hal ini dialami oleh remaja, maka ada sisi lain dari perkembangan remaja yang nantinya di masa depan tidak terbentuk menjadi optimal, ya. Kalau kita lihat dari pola makan, tentu saja ada isu tentang terkait dengan masalah kesehatan. Tapi tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan fisik, kesehatan mental juga akan berpengaruh. Di sisi yang lain, adiksi sudah jelas-jelas itu berkaitan dengan bagaimana fisik dan tubuhnya. Artinya, tubuhnya itu, eee, sudah memiliki, ketergantungan pada sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh si individu ini. Dan ketergantungan terhadap sesuatu ini biasanya mempengaruhi area-area kehidupan lain. Sehingga di masa depan, di masa datang, itu nantinya akan muncul masalah-masalah yang lebih besar lagi sebenarnya ya. Entah itu berhubungan dengan relasi, berhubungan dengan kesehatan mental gitu ya. Sehingga saya mau teman-teman remaja menyadari hal ini gitu ya. Eee, Mungkin ada yang bilang, "Ah, masa remaja kan untuk melakukan hal yang gila-gila, Kak," gitu misalkan. Tapi definisi gila-gila itu kan sebenarnya bukan berkaitan dengan ini loh teman-teman, gitu ya. Bahkan, ada beberapa masalah yang ada di adiksi, itu sudah termasuk dalam hitungan, eee, kriminal nantinya, gitu. Dan di remaja itu tidak bisa memilah, ataupun sangat membutuhkan kesadaran dan kontrol di dalam diri untuk stop pada dia menyadari bahwa ini sudah salah, ya dia harus stop banget nih gitu. Kalau adiksi tuh remnya tuh udah blong gitu loh teman-teman. Sehingga ketika kalian sudah berada di dalam fase adiksi, itu sangat sulit dan sangat butuh banyak pertolongan, baik support system yang kuat, pertolongan profesional gitu ya, bahkan ada intervensi-intervensi tertentu yang teman-teman perlu lakukan, ya. Jadi masalah, eee, dalam remaja itu kalau dilihat dari, ini materi ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan, ini bukan satu hal yang ada jauh gitu ya. Ini adalah hal-hal yang berada di depan mata kita. Kekurangan zat besi kenapa? Karena mungkin makannya tidak bervariasi, tidak gizi seimbang gitu ya, sehingga selanjutnya muncul dengan masalah tinggi badan, masalah yang berhubungan dengan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Jadi ketika teman-teman menyadari bahwa, tadi asupan makanan kalau saya sedang growth spurt dalam hal fisik dan dalam hal otak, berarti apa yang saya makan, apa yang masuk ke dalam diri saya, itu akan sangat mempengaruhi fisik dan juga otak saya, ya. Ketika teman-teman memilih hanya makan makanan yang itu-itu saja, apalagi cuman makan misalkan ya cireng doang, cimol doang, gorengan aja gitu ya, dan tidak ada sayur, tidak ada buah, tidak ada serat, eee, mager, tidak ada olahraga gitu ya, maka itu akan sangat mempengaruhi fisik teman-teman. Dan, baik anak laki-laki atau perempuan itu seringkali menjadi target pemasaran rokok, yang tadi dalam sosial, ketika seseorang ada tuntutan sosial atau pressure, dari sosial ataupun dari teman sebaya, kalau lo nggak merokok, lo nggak asik loh, gitu. Nah itu tuh salah cara berpikir yang sebenarnya sangat-sangat, tidak tepat gitu ya untuk diikuti oleh kita, sebagai remaja ataupun sebagai individu. Nah ini, salah satu penjelasan singkat tentang bagaimana
sebuah adiksi itu sangat bisa mempengaruhi individu ya. Semakin sering seseorang beralih ke hal menyenangkan ini, semakin banyak kebutuhan mereka akan hal itu. Jadi adiksi itu tidak hanya terlepas dari narkoba dan alkohol. Adiksi yang, adiksi menjadi merugikan ketika itu, sangat-sangat banyak ya, gitu ya. Tapi seseorang menjadi adiksi ya karena dia tidak bisa hidup tanpa benda itu, gitu ya. Jadi itu yang membuat dia akan selalu ingin lagi, ingin lagi, gitu. Dan definisi adiksi itu tadi tidak hanya berkaitan dengan narkoba, ataupun, eee, zat-zat yang lain gitu ya. Ini juga bisa nih seperti yang disampaikan di sini, makan, pornografi, olahraga, cinta gitu ya, internet, video game gitu ya. Maka ini juga sangat bisa berpengaruh. Jadi teman-teman perlu sadari itu, berhati-hati ya. Nah, ini adalah, survei dari Kementerian Kesehatan tahun 2017, bahwa 94% siswa itu pernah mengakses konten porno dan ini, dari komik, komik online ya zaman sekarang, ataupun komik zaman dulu juga, dari buku juga ada sih sebenarnya. Tapi kalau tahun 2017 kan berhubungan dengan online, yang ada di internet gitu ya, eee, dan terbesar di internet, lewat tadinya iklan-iklan gitu ya, terus, penasaran diklik, nah ternyata itu memberikan efek yang, menyenangkan, penasaran, jadi coba cari tahu. Nah sementara, si internet itu membaca algoritma kita, ketika kita buka satu hal dan kita kelihatan tertarik, maka dia akan menyodorkan hal itu terus-terusan ya. Jadi mungkin aja kita harus, lapor gitu atau kita harus bilang bahwa kita tidak tertarik pada konten ini. Itu adalah salah satu cara di mana kita memutus sebuah konten yang sebenarnya kita tahu itu merugikan buat kita atau kita nggak mau nonton lagi ya. Jadi teman-teman perlu sadari bahwa ini ada di depan mata. 94% siswa, ya mungkin saja teman-teman salah satu di dalamnya ya. Nah ini adalah, eee, resiko yang mungkin timbul jika anak atau remaja kurang melakukan aktivitas fisik. Obesitas, diabetes tipe 2, adanya masalah kesehatan mental, depresi dan gangguan kecemasan, serta pertumbuhan tulang yang terhambat. Hal ini perlu disadari oleh teman-teman sebagai remaja. Maka remaja, anak-anak, bahkan individu dewasa sangat perlu menyadari pola hidup bersih dan sehat. Tadi olahraga, nutrisi yang benar dan cukup, serta perilaku sehat yang lain. Tidur yang tidak kekurangan gitu ya, ataupun tidak berlebihan. Nah, ini adalah himbauan tentang bagaimana sih, kita bisa melakukan diet yang seimbang untuk diri kita. Zaman sekarang tuh beda sama zaman dulu yang, eee, bikin makanan sesuatu dengan, eee, replacement ingredient gitu ya, bahan pengganti yang jauh lebih murah, jauh lebih gampang gitu ya, tapi ternyata punya efek negatif buat kehidupan, buat diri fisik kita gitu ya. Jadi makanan-makanan yang bersifat food processing atau yang diolah secara kompleks, contohnya sosis, nugget gitu ya, atau makanan-makanan berkaleng yang mmm, punya banyak apa namanya, bahan-bahan pengawet, itu punya dampak negatif juga buat kita ya. Akhirnya memang badan kita punya racun yang kita nggak sadari loh, dan polusi di zaman sekarang kan semakin tinggi. Beda di zaman saya waktu saya masih kecil gitu ya. Jadi ini perlu disadari bahwa menjaga pola hidup yang sehat itu akan punya banyak manfaat sebenarnya buat kita. Teman-teman bisa baca, jadikan hal ini sebagai panduan untuk menjadikan diri teman-teman sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Tadi, teman-teman nggak bisa punya super power kalau teman-teman tidak menyadari hal ini gitu ya. Nah, aktivitas yang berbasis layar itu, eee, ada hubungannya dengan tingkat kebugaran fisik yang rendah. Jadi artinya remaja yang banyak aktivitasnya berhubungan dengan layar, dia, kebugaran fisiknya
lebih rendah pasti gitu, dan itu akan mempengaruhi ketika nanti di masa depan ketika dia menjadi dewasa. Nah, tahapan selanjutnya yang saya mau bahas berkaitan dengan emosi. Emosi itu sebenarnya sudah dirasakan ya eee, dari seorang manusia menjadi individu. Emosi remaja itu menjadi sangat kuat dan sering tidak terkendali sehingga menjadi nampak irasional karena hormonal tadi ya. Sehingga ini akan mempengaruhi cara dia mengekspresikan emosinya, cara dia berperilaku ya. Jadi emosi yang dialami remaja, fase remaja, akan sedikit berbeda ketika mereka di usia yang lain gitu ya. Entah itu di usia anak-anak ataupun di usia dewasa. Sehingga idealnya remaja itu perlu belajar manajemen pengelolaan emosi. Biasanya dilihat dari bagaimana orang tuanya pun mengelola emosinya dia, ya. Jadi anak-anak itu belajar dari bagaimana orang tua mengelola emosinya. Bagaimana orang tua ketika marah, bagaimana orang tua ketika, mengalami sebuah konflik, bagaimana orang tua ketika stres, bagaimana orang tua ketika berantem, entah itu sama anaknya ataupun sama pasangannya gitu ya. Anak itu melihat dan mengamati dan mengadopsi nantinya. Sehingga hal yang perlu remaja sadari adalah bagaimana remaja mengenali dan menerima emosi yang dirasakan. Nanti di slide-slide selanjutnya saya akan berikan sebuah slide di mana ada banyak sekali nama-nama emosi. Nah, coba deh kenali, identifikasi saya yang mana ya. Saya hari ini mengalami emosi yang mana saja. Dan mempelajari bagaimana rileks terhadap, eee, ketegangan akibat emosi tersebut. Cara merelaksasinya bagaimana, cara mengurangi ketegangannya bagaimana, serta cari cara positif dalam mengekspresikan emosinya. Kalau marah, yang bisa diterima orang yang baik tuh gimana sih, gitu. Marah itu menjadi menjadi sebuah hal yang, destruktif ketika ekspresi emosinya berhubungan dengan kekerasan. Destruktif itu ya misalkan teriak-teriak, lempar-lempar, gebrak-gebrak, pukul barang gitu ya, itu menjadi tidak efektif sebenarnya. Dan kita kita semua, artinya remaja dan orang dewasa, itu perlu belajar untuk mengelola emosinya. Saya pun juga masih terus-menerus belajar, ya. Karena pengelolaan emosi ini berhubungan dengan regulasi diri dan berhubungan dengan self-care seseorang. Self-care itu berhubungan dengan stres, manajemen, cara kita mengatasi stres, cara kita menghadapi stres, cara kita menghadapi sebuah masalah, ya. Nah, ini adalah emosi dasar, wheel of emotion yang nanti teman-teman bisa baca. Dalam wheel of emotion ini yang bagian dalam, yang bagian lingkaran paling kecil adalah kemampuan yang biasanya, dimiliki oleh anak-anak di bawah usia 8 tahun, menyadari emosi-emosi yang dirasakan. Dan di lingkaran keluarnya adalah mulai dari SD besar, jadi aslinya kelas 4, 5, 6 sampai, ya paling enggak SMA lah ya, gitu ya. Nah, teman-teman yang udah mulai beranjak, SMA akhir, itu juga perlu belajar mengenali hal-hal yang di luar. Ini sih idealnya sih, tapi bisa saja sangat mungkin kalau teman-teman dari remaja sekarang di usia SMP sudah bisa mengenali kalau saya overwhelmed tuh biasanya karena apa. Kalau saya, apa namanya, left out gitu ya, itu biasanya kalau ada situasi yang seperti apa ya. Nah ini nanti teman-teman bisa baca, salah satu cara di mana merelaksasi, mereduksi ketegangan. Ini tips-tips yang saya berikan, yang teman-teman perlu baca. Karena ketika menghadapi intensitas sebuah emosi, apapun emosinya itu, akan membuat kita menjadi, reaktif, akan membuat kita menjadi bisa jadi ceroboh gitu ya, atau menjadi berlebihan, impulsif gitu ya. Sehingga kita perlu belajar punya cara strategi, untuk merelaksi dan mereduksi sebuah ketegangan. Nah, olahraga itu adalah
salah satu cara dan pondasi di mana kita akhirnya punya, eee, kemampuan untuk menjaga diri ketika berada dalam sebuah stres yang berlebihan atau stres yang banyak gitu ya. Sehingga ini sangat perlu disadari sekali. Lalu cara lain, ini juga, perlu disadari dan perlu dilakukan oleh teman-teman, ada banyak cara. Jadi jangan hanya tahu satu cara aja. Ada banyak cara positif di mana ketika teman-teman remaja mengalami emosi yang negatif, ada loh cara positifnya untuk menyalurkan emosi negatif, ya. Kalau teman-teman tahu kalau teman-teman tidak tahu cara lain, hanya tahu satu cara, maka satu cara itu seringkali ketika tidak berhasil dilakukan, akan membuat teman-teman frustrasi. Ketika frustrasi, kita seringkali ketika frustrasi tidak melihat jalan lain, maka kita tidak melihat harapan. Maka ketika ketika tidak melihat harapan, kita tidak bisa berpikir jernih. Kita tidak bisa merasa bahwa, "Oh, ini tuh cara yang harusnya oh ada cara lain loh ternyata," gitu ya. Nah, seringkali shortcut-nya itu akhirnya ada perilaku-perilaku yang, eee, tidak sesuai dengan nilai-nilai norma pada umumnya, tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan gitu ya. Sehingga sangat-sangat perlu berdiskusi tadi, perlu berdiskusi dengan orang tua, dengan mentor, dengan, guru-guru, cara ketika teman-teman, mengatasi sebuah emosi dan sulit untuk me mengelolanya. Cara lain adalah dengan melakukan, journaling. Di sini ada contohnya, ada bisa mood tracker, ada juga bisa, bagian dari menggali tentang apa yang diri sendiri inginkan. Bisa juga refleksi yang tadi saya sampaikan, ada dalam sebuah kejadian saya, merasakan emosi apa saja dan pikiran yang muncul apa aja, gitu ya. Lalu juga tentang ini, ekspresi, untuk berkeluh kesah, bicara dan ngobrol dengan teman-teman, ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca, bisa di-pause dulu, lalu dibaca satu-satu, didiskusikan dengan, guru ya. Nah, kita membahas selanjutnya di sini.